وقت سحر به يتيم الحالة للصفاء وبيجود العليم بالفضيلة للوفاء. وقت سحر به يتيم الحالة للصفاء وبيجود العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitalawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi hidayahil Qur'an bi syafaatil uzma yaumal qiyamati bi jahil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim adin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum masuk ke channel ini jangan lupa untuk subscribe, bunyi lonceng, dipencet klik loncengnya. Merupakan orang yang sangat istimewa pula pada zamannya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hajar, Habib Ibrahim bin Aqil Al-Habib, Zaid bin Ibrahim bin Smith Al-Habib, Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekar,
Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, dan banyak lagi para ulama-ulama pada zaman itu yang merupakan menara-menara ilmu, menara-menara akhlak. Dan seluruh cerita ini, baik Majlis Rasulullah ataupun Habib Munzir ataupun Habib Umar, tidak bisa luput dari satu kota yang menjadi kotanya para wali atau kota aulia, yaitu kota Tarim Al-Ghannat, yang ketika di awal-awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW lewat, maka seluruh daripada kawasan umat Islam terguncang, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memastikan bagaimana mereka. Maka di antara beberapa daerah yang mantap tidak goyah iman dan Islamnya ialah kota Tarim. Maka ketika datang utusan Abu Bakar As-Siddiq ke kota Tarim mengenai iman mereka, mengenai bagaimana mereka, maka tidak ada keraguan, yang mengikuti Nabi Muhammad juga mengikuti penggantinya dan seterusnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq berdoa. Di dalam salah satu doanya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, semoga dari Tarim akan menjamur ulama-ulama seperti jamur di musim hujan. Di salah satu doa yang lain, semoga Tarim tidak pernah kekurangan air. Kalau dulu, orang-orang dulu, mungkin 70-80 tahun yang lalu, kalau mau nyari air, ngeduknya tidak usah pakai cangkul, pakai tangan itu langsung bisa ketemu satu mata air. Itulah Tarim. Kota yang selalu dihuni oleh para ulama, para sholihin, dari generasi ke generasi yang lain tidak pernah terputus. Kota yang di bulan Ramadan siangnya menjadi malam, malamnya menjadi siang. Jadi kalau siang itu tidak terlihat orang-orang di jalan-jalan, di toko-toko tutup semuanya. Cuman kalau mulai waktu maghrib, waktu isya, selesai sholat tarawih, mulai buka semuanya. Karena sebagian jaga toko sambil baca Quran, sebagian jaga toko sambil zikiran. Mereka menghidupkan malam hari bukan hanya dengan beribadah, cuma juga dengan berdagang. Buka toko sampai kurang lebih jam 1, ada yang sampai jam 2 malam-malam. Kota yang sholat tarawihnya gantian. Ini di kota manapun saya belum pernah ketemu. Maksudnya gantian apa Habib? Ba'da Syahid itu di masjid namanya Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi selesai, Masjid Al-Muhdar mulai. Jadi jam 8:30 itu mulai sholat tarawih di Masjid Al-Muhdar sampai kurang lebih jam 10. Jam 10 rampung, 10:04 Masjid As-Sagaf mulai sholat tarawih. Dan tidak sedikit di antara warga Tarim yang mengikuti sholat pertama di Masjid Ba'alawi, sholat kedua di Masjid Al-Muhdar, sholat ketiga bukan orang biasa, bahkan ulamanya pun ikut sholat tarawih berulang kali di masjid-masjid tersebut. Salah satunya ialah Habib Umar guru kami, salah satunya Habib Salim bin Abdullah Asyatiri guru kami pula. Itu sampai di masjid terakhir yang namanya Masjid Ali Drus, kurang lebih mulai sholat tarawih jam 12 malam, ikut sholat sampai jam 1:30. Kira-kira kalau dipraktekkan di Jogja yang 1:30 ada orangnya mana? Maka kalau ada yang mau tanya kenapa Tarim menjadi istimewa Habib, ya seperti inilah yang terjadi. Majelis seperti ini tidak butuh snack sana. Bagi apa Habib? Bagi kacang koro yang direbus. Kacang koro cuma yang bukan digoreng, direbus, dibagikan. Ada kadang-kadang cuma satu cangkir kopi, satu persatu orang datang. Ada kadang-kadang dibagi biji kopi. Jadi suguhannya bukan roti, biji kopi. Biji kopi buat apa? Dan tambah pelet. Karena majelis mulainya baru jam 1:30 malam. Itulah yang terjadi di kota Tarim zaman yang dimuliakan Allah. Makanya boleh dikatakan Tarim kota para wali. Karena dari zaman sahabat dan sampai zaman sekarang tidak pernah kosong dari kaum sholihin. Mudah-mudahan keberkahan yang dibawa oleh Habib Munzir dari kota Tarim juga ada di Majlis Rasulullah di Masjid Kuwatul Islam pada malam hari ini.
Semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama para aulia insyaallah, para sulaha insyaallah. Ini ada satu cerita yang terbaru saya dapatkan dari majelis Rasulullah di Bali. Suatu saat Habib Munzir hadir acara di Jember. Terus Habib jam 2 masih acara di Jember, rencananya jam 2 pulang sempat jam 6. Pokoknya perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Harus sampai Bandara Ngurah Rai karena harus berangkat ke Jakarta. Setelah acara ada satu orang yang mempersilahkan Habib Munzir untuk dahar di rumahnya. Habib, kapan antum ke Jember lagi, mampir ke rumah saya Habib. Habib Munzir terkenal orang yang tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Kalau misalkan beliau mampu akan menuruti keinginan orang yang meminta beliau. Pernah ada orang beliau nabrak orang, padahal yang salah orangnya, bukan Habib Munzirnya. Ini baru orangnya jatuh, Habib Munzir langsung turun. Orangnya mau marah, Habib Munzir langsung copot jam tangan, langsung copot cincin, keluarkan dompet. Saya mohon maaf, ini jam tangan arloji saya, cincin saya, dompet saya buat kamu, yang penting kamu maafkan saya. Kira-kira nek ana wong siji wae ketemu Habib Munzir mungkin ngerempet ke motor ini. Langsung copot arloji, dan arloji beliau bukan arloji beliau. Hadiah jadi orang-orang besar. Copot arloji, copot cincin, ambil dompet. Saya mohon maaf, gara-gara saya kamu ketabrak, ini arloji, cincin, dompet saya buat kamu. Yang penting kamu yang memaafkan saya. Nangis ini orang yang nabrak, yang nyerempet. Anda siapa? Saya Munzir, Pak Al-Musawa. Saya mohon maaf. Yang salah saya, kenapa minta maaf kamu? Apakah kamu punya pondok? Saya ada majelis Rasulullah. Mulai detik ini saya ingin jadi jamaah majelis Rasulullah kalau boleh. Nah, ini yang di Jember tidak bisa mengatakan tidak makan. Ini cerita orang di antara mereka dari MR Bali, Majelis Rasulullah Bali di Denpasar. Nuruti makan 1 jam, sedangkan beliau harus sampai ke bandara tidak boleh telat. Sedangkan perjalanan ini ditempuh dari Jember ke Denpasar, belum dari Gilimanuknya, belum perjalanan lautnya, minimal 1,5 jam. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Ini 1 mobil, 2 mobil. Habib Munzir bilang sama yang 1 mobil, kalian tidak usah ikut-ikut sama kami mau buru-buru. Daripada nanti kalian ikut akhirnya malah berantakan semua, mending kalian tidak usah buru-buru, biar saya 1 mobil sama 1 mobil ini buru-buru ke bandara. Betul, ngebut. Habib Munzir dan rombongannya beliau ngebut. Habib Munzir tidur. Tidak ngomong, tidak alif, tidak tak, tidak fa, tidak jim, tidak ya. Jamaah yang ini juga kencang, yang bis nomor 2, mobil nomor 2 ini sampainya jam 10 malam. Sedangkan Habib Munzir saat itu berangkat pas naik pesawat sesuai dengan tiketnya. 3 jam tambah beberapa jam perjalanan yang harusnya minimal 5 jam bisa sampai 3 jam sampai, terus dikurangi 1,5 jam. Itu pernah salah seorang supirnya, Habib Munzir tidur, lalu 1 orang ngetok pintu, Habib nelpon saya, ada apa? Ntar kita berhenti di sini. Supirnya bingung, Habib dari tadi tidur kok enggak nelpon siapa-siapa? Enggak, tadi Habibnya nelpon saya, suruh berhenti di sini, nanti kita berhenti di sini. Enggak nelpon dari tadi tidur. Betul yang dikatakan oleh ulama-ulama Jakarta, wali muda yang tidak panjang umurnya namanya ialah Muqtir bin Fuad al-Musawa. Orang yang
hadir di majelis walaupun pakai infus, kadang-kadang bukan kursi roda saja, kasur rumah sakit masuk ke dalam majelis. Lagi ceramah gini mic-nya jatuh pingsan itu udah beberapa kali itu ya. Nah, majelis Rasulullah itu dirintis oleh sosok yang tersebut yang pernah belajar di kota Tarim. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi salah satu majelis yang dibanggakan oleh Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa insyaallah, sehingga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma Tarim ialah kotanya Pak